Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Auliasetani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0528175547. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas 1, analisis dan visualisasi data. Berikut soalnya. Tugas nomor 1, berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. Yang pertama disuruh mencari yaitu rata-rata kecepatan mobil. Terus yang kedua B, rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Yang C, standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Kita langsung ke program R-nya. Di sini saya sudah melampirkan kecepatan yang tadi dalam satuan kilometer per jam. Terus kilometer per jam, dan di sini jarak udah dilampirin jaraknya dalam satuan meter. Kita ke soal yang pertama yaitu rata-rata kecepatan pada mobil. Masukin rumusnya. Min dari kecepatan, tadi kan pertanyaan kecepatan mobil, jadi langsung aja. Nah, terus min untuk rata-rata untuk jarak yang ditempuh mobil. Nah, habis itu kita disuruh cari standar deviasi dari jarak yang ditempuh mobil. SD jarak lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Interpretasi di sini adalah proses memaknai sesuatu yang belum jelas untuk meningkatkan pemahaman atau menjelaskan makna tersembunyi berdasarkan sudut pandang tertentu. Kita masuk ke soal nomor 2 yang A, yaitu scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Di sini kan udah ada data kecepatan dan jarak. Terus kita tinggal masukin rumusnya plot kecepatan sama jarak. Nah, teman-teman. Teman-teman, kecepatan sensitif unit color kamu diwarnain warna biru. Terus habis itu PCH itu bentuk penanda selain titik, jadi bisa segitiga, kotak, dan itu berdasarkan nomor bentuk-bentuknya. Jadi 19 itu titik. Nah, kita coba. Nah, hasilnya di sini ada scatter plotnya. Scatter plot kecepatan dan jarak. Terus soal nomor 2, interpretasi scatter plot yang diperoleh. Nah, di sini saya udah mencoba mengerjakan soal nomor 2. Menurut jawaban saya yaitu berdasarkan scatter plot di atas, titik-titik data cenderung membentuk pola naik atau linear.
Lalu terlihat adanya hubungan positif antara kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh untuk berhenti. Artinya semakin tinggi kecepatan mobil, maka semakin besar jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Variabilitas jika jarak sangat bervariasi pada nilai kecepatan tertentu, ini menunjukkan adanya fluktuasi atau perbedaan dalam jarak yang ditempuh, meskipun kecepatan serupa. Keterkaitan linear atau non-linear, jika titik-titik lebih teratur dan membentuk pola linear, atau setidaknya mendekati, ini bisa mengindikasikan adanya hubungan linear antara kecepatan dan jarak. Namun jika pola lebih tersebar atau melengkung, bisa jadi hubungan ini non-linear. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu disuruh membuat dengan program R, yaitu histogram untuk data kecepatan mobil. Nah, di sini udah kita buka program R, di sini udah ada data kecepatan dan jarak. Terus kita baru masukin rumusnya, yaitu his kecepatan. Nah, muncul histogram dari kecepatan mobil. Ini ada frekuensinya. Frekuensinya berarti 0 sampai 15. Terus 0 sampai 15 itu berarti seberapa banyak nih kecepatannya misalnya 5 km per jam itu berapa banyak kendaraan. Terus yang 10 itu berapa banyak kendaraan. Terus 15 km per jam berapa kendaraan. 20 km per jam itu ada berapa mobil. 25 itu ada berapa mobil. Itu ada berapa banyak mobil. Terus kita lanjut ke soal nomor 2 yang D. Interpretasi histogram yang diperoleh. Nah, saya udah mencoba mengerjakan. Nah, ini menurut jawaban saya, yaitu interpretasi histogram yang diperoleh, yaitu histogram menunjukkan distribusi data kecepatan mobil. Terlihat bahwa data kecepatan tersebar antara sekitar 4 km hingga 25 km. Sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang kecepatan menengah, sekitar 10 sampai 20 km, yang berarti frekuensi kecepatan pada rentang tersebut lebih tinggi dibandingkan kecepatan rendah atau sangat tinggi. Distribusi ini menunjukkan bahwa pengamatan lebih banyak dilakukan pada kecepatan sedang dibandingkan ekstrim. Nomor 3, yaitu Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasinya 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasinya 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Di sini saya sudah mengerjakan nomor 3. Pertama-tama diketahui Thomas memperoleh nilai ujian matematikanya 80 nih. Terus rata-rata kelasnya 75, standar deviasinya 10. Habis itu nilai ujian bahasa Inggrisnya 75, rata-rata kelasnya 70, standar deviasinya 8. Ditanya hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Jawab rumus koefisien keragaman yaitu CV itu koefisien, S per X itu standar deviasi per rata-rata, dikali 100%. Habis itu kita masukin koefisien dari nilai ujian matematika. S-nya itu berarti standar deviasinya. Berarti kan 10, nilai ujian matematikanya per 75. 75 itu rata-rata yang diperoleh rata-rata yang diperoleh Thomas di rata-rata kelas yang diperoleh Thomas di ujian matematika itu 75 terus dikali 100%, berarti dapat 13,33%. Terus koefisien nilai ujian bahasa Inggris CV
Satu koefisien sama dengan standar deviasi per rata-rata dikali 100%. Nah, standar deviasinya buat nilai ujian bahasa Inggrisnya Thomas itu 8. Terus kalau 70 itu rata-rata kelasnya dikali 100%, 11,42. Sekian penjelasan dan pengerjaan tugas 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam pengerjaan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.